Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai pelajaran kali ini, marilah kita berdoa. Doa sebelum belajar. Doa ini akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan mata pria untuk maju depan memimpin doa sebelum belajar. Duduk siap gerak. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Shadaqallahul adzim. Doa sebelum belajar. Semoga dengan membaca doa sebelum belajar kita dicerahkan dan kita bisa mengikuti pelajaran pada hari ini. Nah, sebelum mulai belajar ini kita akan mengabsen absen namanya pada hari ini. Untuk laki-laki itu jawabannya hadir. Perempuan hadirah. Kita mulai ya. Siap, jawabnya siap? Siap. Adian hadir. Adilia hadirah. Bella hadirah. Salahuddin hadir. Rama mana berangkat? Hadir. Kita doakan untuk Mas Rama biar cepat sehat dan bisa mengikuti pelajaran seperti dia biasa. Semoga sehat dan pelajaran berangkat terus bisa mengikuti pelajaran seperti biasa. Kita lanjutkan. Arya hadir. Inji tadi kelasnya udah bersih apa belum ya? Sudah. Sudah piket? Sudah. Siapa yang piket hari ini? Saya. Siapa namanya? Siapa yang piket? Adelia, Alisa, Ayubi, Alif. Kalian harus selalu bersih-bersih. Terus buang sampah di mana ya? Buang sampah. Buang sampah. Jadi kalian itu biasakan membuang sampah di tempat sampah. Biar kalian selalu sehat. Anak-anakku, untuk mulai pelajaran ini kita melakukan tepuk anak soleh. Bisa nggak ya buat kalian? Bisa. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, cinta Islam,
rasa cinta kita terhadap tanah air, akan kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Guys, untuk memimpin bicara ya. Sekarang berdiri semua. Silakan memimpin bicara. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Apakah kalian masih ingat pelajaran minggu yang lalu? Masih. Apa pelajarannya apa? Iman kepada Nabi dan Rasul, Kenapa kita harus iman kepada Nabi dan Rasul? agar hidup menjadi bahagia dan tenang karena sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Dua, agar lebih semangat dalam menuntut ilmu dan melakukan aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Tiga, membentuk diri kita menjadi seorang yang berakhlak mulia. Betul sekali teman-teman. Coba ya. Coba siapa yang cinta kepada Allah? Saya. Cinta kepada kedua orang tua? Saya. Kepada ibu? Saya. 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 Kalau cinta kepada orang tua, kita harus mendoakan kedua orang tua. Apa kalian melakukannya apa enggak? Dilakukan setiap apa coba? Setelah habis sholat, kalian mendoakan kedua orang tua. Coba bisa nggak Pak doa kedua orang tua? Bisa. Coba sekarang bersama-sama membaca doa kedua orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi firli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira.
Nabi Ismail ini mengajarkan kalian menjadi anak yang apa? Taat kepada Allah, berbakti kepada orang tua, mengajarkan kalian menjadi anak yang baik. Ini akhlaknya baik, akhlak yang mulia. Nah, sebelumnya sebelum mulai pelajaran materi ini, kalian masih semangat apa enggak? Masih. Coba tepuk semangat. Yes. Makasih ya, enggak. Kalian masih semangat belajar ya. Nah, sebelum materi kita kan bacakan tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, tujuan pembelajaran yang pertama yaitu menguraikan kisah-kisah teladan Nabi Ismail alaihi salam dengan baik dan benar. Yang kedua, menemukan hikmah dari pembelajaran kisah Nabi Ismail alaihi salam dengan benar. Yang ketiga, melaksanakan keteladanan dalam kisah Nabi Ismail alaihissalam dengan baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari. Ya, ini tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan kalian belajar pada hari ini. Siapa yang ingat itu kisah Nabi Ismail? Yang sudah tahu kisah Nabi Ismail? Saya. Sudah tahu kisahnya, pernah itu sudah? Pernah. Nah, sekarang guru akan menanyakan video tentang kisah Nabi Ismail. Silakan nanti kalian disimak ya, disimak videonya, disitu nanti cari informasi. Setelah kalian cari informasi, nanti kalian akan membuat pertanyaan dan jawaban. Yang pertama, nanti membuat pertanyaan dulu. Nah, simak teman-teman ya, perhatikan. Kami, kisah teladan Nabi. Wah, yuk dukung kami dengan menekan tombol subscribe. Jangan lupa bunyikan tanda lonceng untuk notifikasi. Selamat menonton. Kisah Nabi Ismail alaihissalam, mukjizat air Zam-Zam. Apakah kamu tahu jika Nabi Ibrahim alaihissalam dikenal sebagai bapak para nabi, iman dan takwa Nabi Ibrahim yang sangat kuat menurun ke anak dan cucunya, sehingga Allah mengangkat di antara mereka menjadi utusannya. Semasa hidupnya, Nabi Ibrahim sempat melakukan beberapa kali hijrah. Yang pertama, beliau hijrah dari negerinya ke kanan Palestina. Kemudian, hijrah lagi ke Mesir. Dalam perjalanannya ini, Nabi Ibrahim ditemani oleh Nabi Lut dan Sarah. Sarah merupakan wanita yang taat, sabar, dan penyayang. Nabi Ibrahim kemudian menikah dengannya. Keluarga Nabi Ibrahim dan Nabi Lut tinggal berdampingan. Hingga suatu hari, Allah mengutus Nabi Lut untuk pindah dan berdakwah di antara kaum Sodom. Setelah itu, Nabi Ibrahim hidup berdua dengan istrinya Sarah. Meskipun memiliki banyak mukjizat, Nabi Ibrahim juga mendapat ujian yang berat dari Allah. Hingga masa tuanya, Nabi Ibrahim belum juga dikaruniai anak. Harus menangis bersedih. Siapa yang akan memutuskan kejujuran Nabi Ibrahim? Saat itulah Sarah meminta Ibrahim untuk menikah dengan Hajar, seorang wanita yang cantik, cerdas, dan juga taat. Nabi Ibrahim mengabulkan permintaan Sarah. Setelah Nabi Ibrahim dan Hajar menikah, mereka dikaruniai seorang anak laki-laki. Dialah Nabi Ismail.
buruk. Ketika perasaan itu tidak bisa lagi ditahan, Sarah meminta kepada Nabi Ibrahim untuk menjauhkan Hajar dan Nabi Ismail darinya. Allah menurunkan wahyu agar Nabi Ibrahim mengabulkan permintaan Sarah. Nabi Ibrahim pun meminta agar Hajar berkemas karena mereka akan pergi jauh. Setelah semuanya siap, mereka pun berangkat. Unta yang mereka tunggangi terus berjalan tanpa tujuan yang pasti, memasuki padang yang gersang. Hanya ada gunung batu dan lautan pasir. Setelah berjalan berminggu-minggu, unta yang mereka tunggangi akhirnya berhenti. Tempat itu dikenal dengan nama Mekah, sebuah daerah yang tandus dan tidak berpenghuni. Matahari bersinar dengan terik. Angin yang bertiup menerbangkan debu dan pasir kemana-mana. Nabi Ibrahim membuatkan rumah untuk berlindung. Setelah itu, dia pun pamit meninggalkan Hajar dan Ismail sendirian. Hajar merasa takut jika harus tinggal sendirian di tempat yang sepi itu. Dia pun bertanya kepada suaminya, Apakah ini perintah Allah? Nabi Ibrahim mengangguk, lalu Hajar pun ikut mengangguk. Dia yakin jika ini perintah Allah, maka Allah pasti akan melindungi mereka. Setelah Nabi Ibrahim pergi, tinggallah Hajar dan Ismail sendirian di tengah-tengah padang sepi tanpa penghuni. Beberapa hari kemudian, perbekalan mereka mulai habis. Ismail kecil mulai menangis karena haus. Tenanglah anakku, Allah akan selalu melindungi kita. Kata Hajar sambil menepuk Ismail kecil agar dia tenang. Tunggulah di sini, ibu akan mencarikan air untukmu. Hajar pergi keluar dan memandang sekelilingnya. Tidak ada satupun pohon yang terlihat. Lalu, kemanakah dia harus mencari air? Hajar berjalan dengan cepat dan mulai mendaki sebuah bukit yang dikenal dengan nama Safa. Setelah sampai di puncak, Hajar berusaha melihat ke sekelilingnya. Namun, dia tidak menemukan air di sana. Ketika itu, Hajar melihat bukit lain di seberang. Dia pun turun dari bukit Safa menuju ke bukit Marwah. Sayang sekali, di sana pun dia tidak menemukan mata air. Hajar memutuskan kembali ke rumah untuk melihat keadaan anaknya. Tangis Ismail semakin kencang. Pasti engkau tambah haus. Kata Hajar dalam hati. Dia pun bergeladi ke bukit Safa untuk melihat barangkali ada orang lewat yang bisa menolongnya. Ketika tidak menemukan apapun di sana, Hajar pun pindah ke bukit Marwah. Dia terus mondar-mandir antara bukit Safa dan Marwah hingga 7 kali. Dalam setiap langkahnya, Hajar terus berdoa kepada Allah. Allah tidak pernah meninggalkan hambanya yang beriman dan berusaha dengan baik. Lewat Nabi Ismail, Allah menurunkan mukjizatnya. Nabi Ismail menangis sambil menghentakkan kakinya ke tanah. Dan dari jejak hentakan itu, muncullah mata air yang sangat banyak. Air itu terus mengalir keluar, menembus ke segala arah. Air yang begitu jernih dan segar. Zam, zam, zam. Teriak Hajar ketika melihat aliran air tersebut, yang artinya adalah berkumpul. Hajar menakutkan kedua tangannya dan mengambil air itu, kemudian memberikannya kepada Ismail. Setelah itu, dia sendiri pun meminum hingga kenyang. Mata air itu terus-menerus mengalir tanpa henti. Dari tahun ke tahun dan dalam cuaca yang sangat panas sekalipun, air itu tidak pernah berkurang. Cobaan untuk Hajar seolah datang silih berganti. Suatu hari, semua bahan makanan telah habis dan Ismail kecil sudah kelaparan. Untuk menunda rasa lapar itu, Hajar merebus batu-batu dan berkata, hari terus berganti dan Hajar
dengan ikhlas. Dia tekun dan rajin bekerja. Dia tidak pernah mengeluh sekalipun. Maka yang dulunya tangis dan tidak dihuni oleh manusia, kini berangsur-angsur mulai ramai. Mata air itu telah menarik para musafir dan pedagang. Mereka menyebut mata air itu dengan nama Zamzam. Terima kasih atas bantuan Tuhan selama ini. Ismail kecil telah tumbuh menjadi anak yang cerdas, baik dan sopan. Dia menjadi tekun beribadah sesuai dengan ajaran ibunya. Nabi Ibrahim bersyukur kepada Allah atas semua perlindungannya. Suatu hari, Nabi Ibrahim mendapat mimpi yang sangat mengguncang hatinya. Dalam mimpi itu, Allah memerintahkan untuk mengorbankan putranya sendiri, menjadikan Nabi Ismail sebagai persembahan untuk Allah. Mimpi itu membuat Nabi Ibrahim merasa gelisah. Saat itulah iblis mencoba untuk menggoda Nabi Ibrahim dan menggoyahkan hatinya. Bagaimana bisa dia menyembelih putra yang begitu disayangi? Nabi Ismail melihat kegelisahan yang dirasakan oleh ayahnya. Dia pun bertanya, hal apa yang membuat ayahnya tersebut gelisah? Nabi Ibrahim kemudian bercerita, "Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat di dalam mimpi, aku menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu?" Wahai ayahku, kerjakanlah yang diperintahkan Tuhanmu. sungguh di luar dugaan. Nabi Ismail yang kala itu masih berusia remaja, memiliki iman dan pendirian yang teguh. Dia menguatkan hati ayahnya dan meyakinkannya bahwa inilah perintah Allah dan harus dilaksanakan. Insya Allah, engkau akan mendapatiku sebagai orang yang sabar, ayah. Mendengar ucapan anaknya ini, Nabi Ibrahim pun merasa yakin. Sebelum hari pelaksanaan, Nabi Ismail memiliki 3 permintaan, yaitu 1. Mengencangkan tali yang mengikatnya agar saat disembelih dia tidak meronta dan membuat ayahnya iba. 2. Mengasah pisau dengan tajam supaya proses berjalan dengan cepat dan mengurangi rasa sakit. 3. Menitipkan baju yang dipakainya untuk sang ibu. Setelah itu, Nabi Ismail pun diikat dan bersiap untuk disembelih. Nabi Ismail berbaring tertelungkup di tanah. Kemudian, Nabi Ibrahim mengangkat pisaunya dan bersiap untuk melaksanakan perintah Allah. Tidak ada keraguan sedikit pun di hati keduanya. Saat itulah Allah berfirman untuk mengganti Nabi Ismail dengan seekor domba. Subhanallah. Peristiwa inilah yang menjadi awal mula ibadah kurban. Hari di mana umat manusia mempersembahkan hewan terbaik. Inilah kisah Nabi Ibrahim yang begitu taat menjalankan perintah Allah dan putranya Nabi Ismail yang begitu tegar dan ikhlas. Setelah peristiwa itu, Nabi Ismail semakin tekun dalam beribadah. Dia belajar dengan sungguh-sungguh dan selalu mengamalkan semua yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim. Kelak, dia akan diangkat menjadi Nabi utusan Allah. Kami akan membawamu melihat banyak sekali kisah interaktif. Jadi kalian sudah menyaksikan video kisah Nabi Ismail alaihissalam. Setelah kalian menyimak video kisah Nabi Ismail alaihissalam, kalian
Nah, di sini nanti berbagi dan aku diskusi sama teman kalian buat pertanyaan ya. Pertanyaan di sini tulis membuat apa? Membuat pertanyaan. Tadi ya, kamu tadi kan udah bikin Pak. Nah, informasi tadi.
sudah membuat kemenangan. Sekarang perhatian tulis jawabannya. Pertanyaan setiap nanti tulis jawaban saya yang ditanyakan. Satu. Nanti ada yang menjawab pertanyaan itu ada dia dapat. Kalian membuat jawaban sederhana. Nanti guru bagian administrasi membuat apa? Menulis jawabannya, jawaban yang tadi kalian disampaikan pertanyaannya. Nah, coba tulis jawabannya. Yo, sekarang jawabannya di menulis jawaban. Ya, sesuai pertanyaan yang disampaikan oleh teman-teman kalian.
Nah, sekarang kalian maju mempresentasikan ya jawaban kalian ke kelompok. Jadi nanti maju ke kelompok mempresentasikan ya jawaban ini ya, informasi dari menyimak video. Coba dari kelompok satu dulu, silakan maju. Ada sinyal, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana sikap Nabi Ismail? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 3 apa perintah Allah yang diterima oleh Nabi Ibrahim dalam mimpinya? Jawaban
Hebat, nggak usah teman-teman, yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Akan mempresentasikan bagaimana sikap Nabi Ismail ketika ayahnya menceritakan mimpinya. Nabi Ismail alaihi salam minta Allah lintas dan taat serta siap untuk disembelih. Ya, tepuk tangan. Anak-anak, setelah kalian memperhatikan Islam, tentang materi kisah Nabi kisah Nabi penguatan tentang materi apa? Kisah Nabi Ismail alaihissalam. Ya, bacakan Mas Robi. Kisah hikmah dari kisah Nabi Ismail. Silakan bacakan, bacakan ya. Suaranya yang seru ya. Hikmah dari kisah Nabi Ismail alaihissalam. 1. Taat kepada perintah Allah meskipun sulit. 2. Sabar dalam menghadapi ujian hidup. 3. Keikhlasan dalam menerima takdir Allah. 4. Pentingnya komunikasi yang jujur antara orang tua dan anak. Terima kasih untuk perhatian. Selanjutnya sikap patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan Mbak Lisa baca. Sikap patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ismail menunjukkan ketaatan mutlak kepada Allah. Ketika diperintahkan untuk disembelih, ia tidak membantah atau melarikan diri, melainkan menerima dengan sabar dan yakin bahwa Allah Maha mengetahui. Ini mengajarkan kita untuk selalu taat kepada perintah Allah dalam segala keadaan, baik dalam ibadah maupun kehidupan sehari-hari. Arahan untuk menjaga sikap patuh kepada orang tua melalui kisah orang tua. Saya, menguatkan materi
Kesimpulan dari kisah Nabi Ismail. Nabi Ismail alaihissalam merupakan putra Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Hajar. Dua, Nabi Ismail alaihissalam merupakan anak yang saleh. Sejak kecil ia selalu menaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bersikap ikhlas. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengaruniakan Nabi Ismail sumber air dengan cara menambahkan baginya sumber air dinamakan air Zam-Zam. Empat, perintah berkorban datang dari kisah Nabi Ismail alaihissalam saat remaja. Nabi Ibrahim alaihissalam mendapat perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyembelih putranya Nabi Ismail alaihissalam, kemudian digantikan dengan seekor domba. Kesimpulan apa? Materi pada hari ini ya, materi tentang kisah Nabi Ismail alaihissalam. Sekarang kalian mengerjakan soal ya. Setelah kalian bisa menentukan kesimpulan tentang kisah Nabi Ismail alaihissalam, kalian akan mengerjakan soal. Ya, silakan nanti kerjakan soal. Soalnya itu ada 10 ya. Itu bagi soalnya. Mengerjakan soal, kerjakan dengan baik.
Sudah selesai? Kalau sudah silakan dikumpulkan. Misalnya apa? Terima kasih anak-anakku. Kalian sudah belajar dengan sungguh-sungguh pelajaran ini. Oke. Bagaimana pembelajaran hari ini? Bagaimana pembelajaran ini? Senang apa enggak? Ya, kalian hari ini sudah belajar dengan baik dan sungguh-sungguh ya. Semoga apa yang dipelajari pada hari ini bermanfaat bagi kalian dan bermanfaat. Mari kita tutup pembelajaran hari ini. Sebelumnya silakan dirapikan dulu. Ya, dirapikan. Bukunya dimasukkan ke tas. Siap-siap dulu, disiapkan tasnya, dipakai. Kalau pakai tas, apa ya? Pakai tas dulu ya. Terus cukup ya kan? Mari kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan bacaan surat Al-Hasyr.